Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Putri Nuriska, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Jakarta Barat. Unit kerja di SDN Palmerah 19 pagi. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan bagaimana penanganan sebuah kasus dengan pendekatan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gossen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus mempertimbangkan orang lain. Ada 3 sisi segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan bagaimana guru mampu mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Seperti tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan. Seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana setelah anak melihat kesalahannya, kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Dalam video ini akan saya sajikan 2 kasus yang berbeda, dan saya memposisikan diri saya sebagai manajer dalam penyelesaian kasus yang ada. Pada kasus yang pertama, terjadi saat upacara bendera hari Senin, terdapat salah satu murid bernama Rifki yang melanggar peraturan sekolah, yaitu tidak memakai atribut secara lengkap, topi, dan dasi. Berikut adalah video kasus yang pertama. Rifki, ibu lihat saat upacara bendera tadi, hanya kamu yang tidak memakai topi dan dasi. Bisa tolong jelaskan alasanmu, Rifki? Waktu saya menjadi lupa kita memakai topi dan dasi. Baiklah, menurut Rifki, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Positif dan menghargai diri sendiri tidak. Setuju. Jadi, apakah Rifki meyakini prinsip disiplin positif dan menghargai diri sendiri tersebut? Ya Bu, saya mengakuinya. Apakah Rifki bersedia memperbaiki masalah kedisiplinan dalam berpakaian ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kedisiplinan dalam berpakaian hari ini? Saya akan coba melakukan dan mengungkapkan atribut sekolah dari hari Minggu dan bangun lebih pagi agar tidak lupa memakai topi dan dasi saat upacara bendera berlangsung. Baik, kalau Rifki sampai lupa lagi membawa topi dan dasi saat upacara, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dan membangunkanmu lebih pagi tidak? Kata ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kelengkapan atribut sekolah Rifki dan membangunkan Rifki lebih pagi adalah ibu kamu ya? Iya Bu. Baik, jadi Rifki akan menyiapkan perlengkapan sekolah seperti topi dan dasi 1 hari sebelumnya dan akan diingatkan kembali oleh ibu dari Rifki ya. Ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Rifki agar tidak lupa memakai topi dan dasi saat upacara? Kata Bu. Baik Rifki, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang, kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, terjadi saat Amalia meminjam buku catatan Sila, tetapi dikembalikan dengan kondisi yang tidak baik. Buku catatannya basah dan robek.
Berikut adalah video kasus yang kedua. Nilainya aku kembalikan ke kamu. Kenapa buku aku robek dan basah semua, Amalia? Tadi aku tidak sengaja disiram air. Sila, Amalia, apa yang terjadi? Sepertinya kalian sedang dalam masalah. Buku catatan saya dipinjam Amalia dan membaca dan robek semua, Bu. Baik, kita coba selesaikan di ruangan ibu ya. Sila, Amalia, sepertinya kalian sedang dalam masalah. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Amalia pinjam buku catatan saya, Bu. Tetapi saya dikembalikan bukunya basah dan robek. Disiram air, Bu. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Amalia pasti memiliki alasan ya. Ya, Bu, kemarin saya meminjam buku dan tidak sengaja dikembalikan, Bu. Baiklah, menurut Sila dan Amalia, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, Bu. Oke, menurut Amalia bagaimana? Menghormati orang lain dan tanggung jawab, Bu. Ya, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada saat Amalia pinjam buku catatan Sila dan mengembalikan dalam keadaan yang tidak baik. Apakah Amalia tanggung jawab dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Apakah Amalia bersedia bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki buku catatan Sila? Saya akan mencoba menghitungnya dan lalu Bu. Tapi Bu, buku saya yang robek sudah tidak terlihat lagi tulisannya. Baik, bagaimana kalau Amalia membantu mencatat ulang kembali bagian buku yang basah dan robek tadi? Baik, Bu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Amalia untuk memperbaiki buku catatan Sila? Tidak ada, Bu. Baik Amalia, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang Amalia dan Sila saling bermaaf-maafan dan kalian kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah dua kasus tersebut dilakukan dengan pendekatan segitiga restitusi, inilah tanggapan dari Rifki, Amalia, dan Sila. Demikianlah pemaparan saya tentang praktik penanganan sebuah kasus dengan pendekatan segitiga restitusi. Semoga dapat menjadi ajang refleksi untuk kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.